Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis korespondensi, yaitu pada data penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di Provinsi Jawa Timur. Langsung ke latar belakang. Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi tantangan di Provinsi Jawa Timur, terutama dengan banyaknya kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tercatat oleh Kementerian Sosial. Dari 26 kategori PMKS, peneliti ini hanya fokus pada beberapa yang paling relevan dengan anak di bawah umur. Analisis korespondensi dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antara variabel kategori dalam bentuk visual sederhana. Metode ini membantu penelitian mengidentifikasi daerah yang memiliki kesamaan pola permasalahan sosial. Langsung ke pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, metode analisis korespondensi dipilih karena sesuai dengan karakteristik data, yaitu data kategori dan hasil survei BPS. Teknik ini efektif untuk menampilkan asosiasi antara variabel dalam tabel kontingensi sekaligus mengurangi kompleksitas data menjadi dimensi yang lebih sederhana. Kelebihan lain dari metode ini tidak memerlukan asumsi statistik ketat atau non-parametrik, sehingga lebih fleksibel diterapkan pada data sosial yang heterogen. Langsung ke metode penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder dari BPS Jawa Timur, Sunsenas tahun 2016. Unit analisis adalah 38 kabupaten kota dengan 4 variabel PMKS anak. Yang pertama yaitu anak balita yang terlantar, yang kedua yaitu anak korban kekerasan, yang ketiga anak jalanan, dan yang keempat anak berhadapan dengan hukum. Ini merupakan variabel penelitian. Langsung ke hasil temuan. Pada hasil analisis tabel kontingensi, sumbu pertama langsung ke hasil temuan. Pada tabel analisis hasil kontingensi, sumbu pertama inertia 0,4638 menjelaskan 71,12% variasi pembeda utama. Sumbu 2 inertia 0,1374 tambahan 21,07% variasi. Langsung ke sumbu 1 dan 2 total dengan 92,18%. Itu cukup untuk representasi pola data. Ke sumbu ketiga hanya 7,82%, kontribusi kecil. Kesimpulan dua dimensi sudah memadai untuk menggambarkan hubungan daerah dan jenis PMKS. Langsung saja ke interpretasi. Untuk interpretasi data ini, OGG Square menunjukkan hubungan signifikan antara daerah dan jenis PMKS. Dua dimensi analisis korespondensi mampu menjelaskan 92,18% variasi data. Hasilnya, tiap daerah cenderung dominan pada jenis PMKS tertentu. Gresik, balita terlantar, Ponorogo, korban kekerasan, Probolinggo, anak jalanan, dan Sidoarjo, anak berhadapan dengan hukum. Langsung terkait critical review. Untuk kelebihan sendiri, menurut langsung ke critical review. Untuk kelebihan sendiri, metode yang digunakan sangat tepat karena
Data berbentuk kategoris. Penggunaan data resmi dari BPS menambah reliabilitas hasil penelitian. Visualisasi hasil dengan grafik memudahkan pembaca memahami keterkaitan antara daerah dan variabel terkait kekurangannya sendiri. Penelitian hanya menggunakan 4 variabel dari 26 kategori PMKS, sehingga menggambar belum sepenuhnya komprehensif. Penjelasan mengenai faktor penyebab dan implikasi sosial dari hasil analisis masih terbatas. Selain itu, beberapa tabel kurang diberi interpretasi kontekstual terkait pembelajaran. Studi ini menunjukkan bahwasanya analisis korespondensi sangat bermanfaat dalam kajian sosial. Teruntuk untuk menemukan pola tersembunyi antar daerah, penelitian juga menekan pentingnya pendekatan visual dalam menyederhanakan data yang kompleks. Untuk saran sendiri, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan seluruh kategori PMKS agar lebih menyeluruh. Analisis tambahan seperti regresi atau pendekatan kuantitatif bisa dipertimbangkan untuk memperkuat interpretasi. Diskusi yang mengaitkan hasil dengan kebijakan pemerintah daerah juga akan meningkatkan relevansi praktis peneliti. Ini sumber rujukan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.